Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Nah, tidak lupa Bu Guru ingatkan pada anak-anak yang belum melaksanakan sholat duha dan tahsin, silahkan sholat duha dan tahsin dulu ya. Baru setelah itu kita lanjut belajar lagi. Nah, hari ini kita akan masuk ke subtema 3 pembelajaran 1. Silakan anak-anak buka bukunya halaman 117. Udah dibuka? Nah, di sini ada contoh surat undangan ya. Di sini ada undangan untuk peringatan HUT kemerdekaan RI di Perumahan Geraha Sentosa. Nah, anak-anak bisa dilihat di sini. Ada nih yang ada gambar ininya, garis. Ini namanya kop surat ya. Sini ada hal, di sini ada alamat tujuan kepada siapa surat ini dituju. Lalu ada tanggal surat, ada isi, ada siapa pengirimnya kayak gitu, siapa yang membuat surat. Nah, silahkan dibuka halaman selanjutnya, halaman 118. Kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan undangan kayak gitu. Terus apa saja sih bagian-bagiannya? Nah, kita bahas sama-sama. Surat undangan adalah surat yang dibuat untuk mengundang atau mengajak seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Surat undangan juga berfungsi sebagai pemberitahuan mengenai suatu acara atau kegiatan kepada orang yang bersangkutan. Nah, surat undangan terdiri dari 2 jenis. Ada surat undangan resmi dan ada surat undangan tidak resmi. Nah, surat undangan yang resmi ini biasanya dibuat oleh perusahaan atau instansi dalam rangka menyelenggarakan suatu acara atau kegiatan dengan mengundang baik perseorangan ataupun berkelompok. Nah, sementara itu, surat undangan tidak resmi contohnya adalah surat undangan ulang tahun dan surat undangan pernikahan. Perbedaan antara surat undangan resmi dan tidak resmi adalah pada tampilan dan bagian-bagian surat. Umumnya, surat undangan resmi ini terdiri dari kepala surat atau kop surat, isi surat, dan kaki surat. Nah, lain halnya dengan surat undangan tidak resmi. Biasanya bentuk surat undangan tidak resmi ini sesuai dengan acara yang akan diselenggarakan dan juga jenis undangan yang digunakan. Misalnya, tidak ada kepala surat dan tanda tangan serta stempel instansi atau lembaga di dalam surat undangan. Persamaan dari surat undangan resmi dan tidak resmi adalah terdapat informasi waktu dan tempat acara diselenggarakan. Tuh, jadi perbedaannya surat resmi dan tidak resmi. Kalau resmi itu biasanya ada kepala suratnya, ada kop suratnya, bagian-bagiannya jelas. Terus persamaannya biasanya sama-sama ada hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan acaranya di surat resmi maupun tidak resmi kayak gitu. Nah, sebuah surat undangan memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, ada kop surat. Nah, surat undangan resmi harus menyertakan kop surat pada bagian awal penulisan. Surat undangan tidak resmi tidak harus diberi kop surat. Kop surat pada surat undangan resmi bertujuan untuk menunjukkan lembaga yang mengirim surat tersebut. Nah, selain itu juga menandakan bahwa surat itu benar-benar dikeluarkan oleh lembaga yang menulis surat. Lalu yang kedua, ada tanggal pembuatan. Nah, dalam pembuatan surat undangan, penulis harus menyertakan tanggal pembuatan. Biasanya, penulisan tanggal pada surat disertai dengan penulisan nama tempat. Penempatan tempat dan tanggal biasanya berada di bagian kanan atas surat. Lalu yang ketiga, ada nomor, lampiran, dan hal. Itu biasanya ada di kiri ya. Lalu yang keempat, ada nama dan alamat tujuan. Nah, di sini ditulis surat ini ditujukan kepada siapa, namanya, terus alamatnya supaya tidak salah alamat. Nah, biasanya dalam surat resmi ini nama tujuannya, nama si penerima suratnya ditulis awalnya kepada YTH. Nah, YTH itu yang terhormat. Itu kalau surat resmi. Kalau misalnya surat tidak resmi biasanya cuma untuk
gitu, atau buat kayak gitu kan kalau surat undangan tidak resmi. Lalu yang kelima ada salam pembuka. Nah, biasanya ini di awal isi surat. Biasanya assalamualaikum, terus hormat kami, hormat saya, dan lain-lain. Lalu yang keenam ada bagian isi. Nah, ini isinya nih yang paling penting. Di isinya ini kita menyampaikan hal apa sih yang akan kita sampaikan di undangan tersebut. Misalnya kita mau mengundang tentang apa nih, akan ada acara apa kayak gitu. Lalu yang ke-7 ada penutup. Nah, bagian terakhir adalah bagian penutup surat. Bagian penutup surat undangan resmi tidak sama dengan surat undangan tidak resmi. Surat undangan resmi selain menuliskan paragraf penutup juga harus menyertakan tanda tangan dan stempel dari instansi yang terkait. Nah, contohnya lihat tuh. Kalian bisa lihat di halaman 119 di bawahnya ya. Di situ ada contoh yang menunjukkan kop surat, perihal, nama dan alamat tujuan sampai dengan penutup. Silakan anak-anak dilihat sendiri ya. Nah, itu tadi bagian-bagian surat yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang anak-anak silahkan dibuka halaman 120. Nah, di sini ada teks yang berjudul Kegiatan Mengisi Kemerdekaan. Silahkan anak-anak baca sendiri teksnya ya, halaman 120 sampai dengan halaman 121. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Tidak ada tugas ya untuk hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.